Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji, keagungan, kemuliaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan juga salam kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga salawat semoga senantiasa bersambung kepada keluarganya, kepada para sahabat, para tabi'in, hingga seluruh umatnya yang mengikuti jalannya dengan ihsan sampai akhir zaman. Baik, Bapak dan Ibu, sahabat Muslim yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita mengawali kajian kita pada malam hari ini dengan membaca ta'awud dan juga basmalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tidak lupa juga Bapak dan Ibu, sebagai bentuk ikhtiar kita, semoga supaya dari ilmu yang kita dapatkan juga Allah karuniakan keberkahan, maka mari kita berdoa, kita mohon kepada Allah, semoga Allah karuniakan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang tidak sekedar hanya menambah wawasan pengetahuan, tapi juga kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidani ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkan kepadaku ilmu dan berilah karunia untuk dapat memahaminya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amalan yang diterima. Dan satu lagi, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma. Ya Allah, berilah manfaat kepadaku dari ilmu yang telah Engkau ajarkan kepadaku. Ajarkan kepadaku ilmu yang bermanfaat bagiku dan tambahkan kepadaku ilmu. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Ya, semoga dengan doa-doa yang telah kita panjatkan, Allah senantiasa membimbing kita, dijadikan pertemuan ini penuh dengan manfaat dan juga keberkahan. Baik, Alhamdulillah ini pesertanya semakin bertambah terus, tapi karena waktu juga sudah memasuki jam yang telah kami tetapkan, maka kita mulai saja ya kajiannya Bapak dan Ibu. Malam hari ini kita membahas apa ini Bapak Ibu? Anakku arsitek dunia. Oh, oke. Oh, ada judulnya ya kelihatan ya. Iya. Oke. Dari pembahasan ini apa yang menjadi harapan Bapak Ibu? Kira-kira apa sih yang ingin didapatkan dengan melihat judulnya saja? Apa yang ingin Bapak Ibu serap ilmunya dari tema ini? Boleh, silakan. Ada yang boleh sharing satu dua orang, kita ngobrol dulu sebentar di awal. Nah, kalau misalkan siapa Bu? Kalau Bu Laksmi. Nah, Assalamualaikum Bu Laksmi. Waalaikumsalam, Mas. Iya, Gimana? gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah, baik, sehat. Alhamdulillah. Dari judul ini kira-kira apa Bu yang tergambar dari Ibu, eh, dari apa yang ingin Ibu dapatkan manfaatnya? Insya Allah, Mas, berharap bisa mendapatkan manfaat untuk meneladani Mm-mm. eh, tentang bagaimana orang tua terdahulu itu mampu mendidik anak Mm-mm. dan membimbing anak menjadi tidak hanya pintar, tapi juga berilmu dan berakhlak mulia, sehingga Mm. berpengaruh pada peradaban dan kebaikan umat. Masya Allah. Kalau boleh tahu, Bu Laksmi mungkin ada satu nama tokoh muslimin di masa-masa terdahulu yang Ibu pernah dengar dan Ibu cukup terinspirasi. Ya, siapa Bu Belum kira-kira ya? Bu? Belum, Mas. Ini Oh, belum ada. Oke. lagi mau belajar di sini. Masya Allah. Hal baru, Alhamdulillah. insya Allah bermanfaat.
Amin, insya Allah. Terima kasih Bu Laksmi, Barakallahu Fiik. Oke, siapa, ada lagi Bu, Bapak yang mau sedikit berbagi di awal ya supaya setidaknya harapan kami sebelum Bapak Ibu nanti mendengarkan materi kajian yang akan dibawakan oleh Ustadz Mujadid Akbar yang telah hadir di tengah-tengah kita. Saya ingin memastikan dulu bahwa hadirnya kita di sini membawa sebuah harapan. Ya, dan harapan itu pastikan bukan hanya sekedar ya mengisi waktu kosong atau sekedar ya saya pengen nambah ilmu. Nambah ilmu itu sebuah harapan yang bagus, tapi dengan Bapak Ibu mampu punya gambaran yang lebih detail, maka mudah-mudahan menjadi penyemangat kita juga ya untuk apa kita hadir di kajian pada malam hari ini. Terutama tema ini tema yang sangat menarik ya. Kita akan membahas ya mungkin ini tema ini nyerempet-nyerempet tema parenting, tapi ini lebih kepada tentang bagaimana kita belajar dari kaum muslimin terdahulu. Terdahulu ini ya tentu sangat masanya itu sangat panjang ya. Tentunya dari zaman Rasulullah sampai mungkin Bapak Ibu pernah mendengar bagaimana masa-masa kejayaan peradaban Islam menguasai dunia di abad ke-7 sampai dengan abad ke-14 dengan lahirnya para ilmuwan, para tokoh-tokoh besar yang bahkan pengaruhnya dirasakan sampai sekarang. Dan tentunya lahirnya orang-orang hebat seperti itu tidak begitu saja. Pasti ada sesuatu di balik lahirnya mereka, yaitu orang tua yang senantiasa mendampingi mereka, membimbing mereka, ya membesarkan mereka dengan menanamkan tauhid, tapi juga punya semangat yang kuat untuk memberikan kontribusi yang besar kepada masyarakat, bahkan kepada dunia. Nah, ini yang insya Allah kita akan sama-sama pelajari ya di malam hari ini, Bapak dan Ibu. Bahwa anak-anak yang kita didik hari ini bukan sekedar tumbuh untuk dirinya sendiri. Tapi mudah-mudahan dari kajian ini bisa menyadarkan sekaligus memahamkan kepada kita bahwa mereka adalah calon-calon pembangun masa depan bangsa. Ya, tidak hanya bangsa ya, tapi juga bagaimana mereka berkontribusi juga terhadap kemajuan peradaban eh, dunia sekaligus kembali ya meraih kegemilangan masa-masa kejayaan Islam yang dulu pernah ada dan kita yakini akan hadir kembali kelak di masa yang akan datang. Nah, maka Bapak dan Ibu, inilah generasi-generasi yang tidak hanya kuat dalam ibadah. Nah, ini yang menjadi catatan penting. Karena kebanyakan zaman sekarang itu ya Islam itu semakin banyak pengikutnya, ya kaumnya, tapi sering memisahkan antara ibadah dunia dan akhirat. Sedangkan kita lihat bahwa kehebatan-kehebatan kaum muslimin pada masa-masa kejayaan tersebut, mereka tidak hanya kuat dalam ibadah, tapi mereka juga unggul dalam ilmu pengetahuan, pemikiran, bahkan kontribusi mereka terhadap kemajuan eh, ilmu pengetahuan secara global, secara dunia. Nah, maka itu yang kita akan coba sama-sama mengambil hikmahnya pada malam hari ini. Oke, baik. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu, sekali lagi kami sangat menyarankan bagi Bapak Ibu nanti selama materi ini berlangsung, pastikan ada hal-hal atau catatan-catatan penting yang kita catat untuk juga kita bisa ulang kembali. Dan sekalipun nanti ada pertanyaan, Bapak dan Ibu silakan bisa menanyakannya terlebih dahulu di kolom chat. Ya, kalau misalkan masih belum terjawab juga, nanti bisa ditanyakan secara langsung, tapi di sesi ketika Ustadz telah menyampaikan kesempatan untuk bertanya. Seperti itu. Oke, itu saja Bapak dan Ibu mungkin dari saya. Kita langsung mulai saja materi kita pada malam hari ini bersama dengan salah satu narasumber kita yang telah hadir yaitu Ustadz Muhammad Akbar Mujadid. Kita sapa dulu ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah super, alhamdulillah sehat. Barakallahu Alhamdulillah. fikum. Iya. Ustadz, ini ngomong-ngomong Bapak dan Ibu untuk yang baru pertama kali mungkin hadir di kajian ini
Ini untuk yang kali kedua ya. Kita belajar bersama dengan Ustadz Akbar yang selama ini mungkin belum pernah kami hadirkan di kelas Muslim, Bapak dan Ibu. Dan Ustadz Mujadid Akbar ini, beliau saat ini, bukan saat ini saja ya, sudah cukup lama menempuh pendidikan di Kairo, Mesir, ya sampai dengan hari ini. Dan dengar cerita sekarang lagi di Indonesia ya, Sat ya, betul ya, Sat? Iya betul Mas Adi. Alhamdulillah. Jadi Rencananya sampai tanggal berapa saat di Indonesia, Sat? Allahu a'lam. Mungkin bulan depan harus ke sana lagi. Oh, Masya Allah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kebetulan kami berencana nanti di bulan Mei tanggal 10 kalau tidak ada halangan mau bikin acara ngumpul jamaah kelas Muslim. Nah, barangkali mudah-mudahan waktunya cocok nih dengan Ustadz. Nanti ada beberapa pengajar lainnya juga yang ikut hadir. Masya Insya Allah. Allah. Insya Allah disempatkan Mas. Harus Eh, disempatkan ya. Alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu langsung saja ya, Bapak Ibu. Saya sangat banyak, banyak mendapatkan pelajaran-pelajaran yang berharga. Ya baru mengenal sebentar Ustadz Akbar, tapi banyak sekali hal-hal yang menarik yang beliau sampaikan. Apalagi kalau sudah berbicara tentang masa-masa kejayaan Islam, peradaban Islam, bagaimana Islam membawa pengaruh yang besar kepada kemajuan teknologi, bahwa apa ilmu pengetahuan dan sebagainya. Maka mari kita dengarkan langsung dari Ustadz Akbar terkait materi kita pada malam hari ini, yaitu tentang meneladani cara orang tua terdahulu melahirkan generasi Muslim yang jenius dan berakhlak. Kepada Ustadz dipersilakan. Fadhal, Ustadz. Baik, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian, azakumullahu jami'an. Gimana kabarnya malam hari ini? Sehat semua kita ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, Ustadz. Alhamdulillah, Masya Allah. Sekarang ini jam 8 di waktu Indonesia Barat. Jam 9 di tengah dan di timur jam 10 berarti ya. Nah, ini adalah waktu istirahat sebenarnya. Waktu ngumpul santai sama keluarga begitu ya. Masya Allah. Namun kita memilih luangkan waktu untuk duduk bersama di ruang Zoom yang meski virtual ini ya. Namun semoga niat baik kita malam hari ini dicatat oleh Allah sebagai amal jariah yang pahalanya mengalir untuk kita, untuk anak kita, dan untuk cucu kita. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Nah, em, pertama-tama saya izin share screen ya, Mas Adit ya. Silakan, Ustadz. Iya, gitu. Nah, ada sedikit perbedaan poster di sini. Ada gunung, ya. Terlihat semua Bapak Ibu sekalian? Gunung ya, terlihat semua di sini sebelah kiri. Ya, terlihat, Ustadz. Terlihat ya. Alhamdulillah. Nah, Bapak Ibu sekalian, malam ini kita tidak akan membahas teori sejarah yang rumit atau teori parenting yang kemana-mana begitu ya. Yang mungkin kita juga tidak akan menghafal tahun-tahun perperangan bahkan. Nah, malam ini kita akan tanda petik pulang begitulah ke rumah sendiri, tempat yang paling dekat dengan kita, yaitu ruang tamu dan apa meja makan di rumah kita sendiri begitu ya. Yaitu ini tata cara atau metode orang-orang terdahulu. Orang-orang terdahulu di generasi Islam itu bisa kita katakan salaf. Yang lebih akhir kholaf ya. Generasi salaf dan generasi kholaf itu kalau kita membicarakan tentang dua generasi ini ya atau dua istilah ini ya, generasinya banyak begitu. Sekitar 8 bahkan 12 generasi antara salaf dan kholaf. Ya, seringkali kalau kita bicara tentang kehebatan Islam di periode tersebut seperti sosok Salahuddin Al-Ayyubi ya di pertemuan sebelumnya kita sempat membahas beliau, juga Muhammad Al-Fatih ya. Dua figur tersebut dan figur-figur lainnya ini hanya melihat sebagai puncak gunung. Mereka ini hanya puncak gunung yang megah, yang menjulang ke atas. Ya. Padahal kan gunung itu tidak akan bisa menjulang tinggi sampai menyentuh langit, hampir menyentuh langit begitu ya. Kalau tidak ada lempengan bumi yang kokoh di bawahnya.
Nah, begitu. Ini saya simbolkan dengan bangunan dan DNA, begitu. Simbol DNA. Apa sir, apa rahasia di balik ini? Nah, begitu. Jawabannya ada di layar. Tamam? Di balik setiap gunung yang menjulang tinggi, pahlawan hebat yang kita kenal, ada lempeng bumi yang kokoh menopangnya. Itulah ibunda dan ayahanda mereka. Ya, maka dari itu Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, azzakumullahu jami'an, ya. Hari ini kita tidak akan membahas sejarah yang mungkin detail, tidak, ya. Kita akan membicarakan sedikit tentang DNA peradaban orang-orang Islam terdahulu. Kita akan bongkar blueprint parenting yang mereka terapkan sehingga melahirkan figur-figur raksasa sepanjang sejarah Islam yang kita sampai sekarang masih ingat-ingat namanya, gitu ya. Semua orang kan mengagumi pahlawan di puncak sejarah, di gunungnya ini. Salahuddin Ayyubi, pembebas Al-Aqsa, Imam Syafi'i, pendiri mazhab Syafi'i yang dipraktekkan mayoritas muslimin Nusantara. Kita bicara bukan sekedar Indonesia, Malaysia juga, Singapura juga. Syafi'iyin semuanya, rata-rata ya. Ada juga Muhammad Al-Fatih, penakluk kota Konstantinopel. Mereka ini puncak gunung, Bapak dan Ibu sekalian ya. Puncak gunung yang kita banggakan. Tapi pernahkah kita bertanya, apa yang menopang gunung setinggi itu? Nah, inilah yang kita akan bahas ya. Islam mengajarkan kita bahwa segala sesuatu itu punya pondasi, punya asas. Bahkan ketaatan kita pun harus didasari oleh akidah, oleh iman. Para figur besar ini tidak lahir secara kebetulan, ya kan ya. Namun melalui desain, melalui investasi yang terstruktur oleh orang tua dan orang-orang sekitar mereka. Ya, investasi yang diletakkan oleh para ibunda yang memandang anak-anaknya ini bukan sekedar aset dunia, gitu ya, tapi juga sebagai proyek peradaban. Nah, begitu. Marilah kita mulai perjalanan membongkar rahasia pondasi ini. Ya, pertama kita harus terlebih dahulu mengetahui bahwasanya ibunda, para ibunda di sini saya lihat lebih banyak ibunda daripada ayahanda di sini, sahih? Benar ya? Betul, Ustaz. Dari nama-nama sepertinya lebih banyak ibu-ibu. Ketahuilah ya, ibu dan bapak juga jangan kecil hati ya. Ibu terutama. Rahim peradaban dan kurikulum pertama bagi anak. Tamam? Nah, inilah yang kita sebut sebagai atau yang para psikolog sekarang menamainya dengan istilah yang agak sedikit keren, tapi sebenarnya maksudnya sih simple, maksudnya mudah. Neuroparenting, ya. Kenapa ibunda? Apa itu neuroparenting? Pola asuh yang menyentuh inti terdalam dari jiwa seorang anak, menyentuh inti terdalam dari jiwa dan juga pikiran akalnya, gitu ya. Kenapa ibunda? Hari ini kan psikologi sering menamakan berbagai macam istilah, begitu ya. Juga modern psikologi itu menyebut istilah lain. Kenapa ibunda dan juga ayahanda penting dalam membentuk visi misi anak, dalam membentuk dan menentukan sukses atau gagalnya anak di masa depan. Nah, mereka menyebutnya dengan lingkungan asuh, gitu, atau dengan istilah kerennya dengan Inggris ecological nurture katanya, ya, lingkungan asuh. Inilah spiritual DNA, gitu. Nah, tapi jauh sebelum istilah ini dibuat, sebelum ada ilmu psikologi yang kita kenal, Islam sudah meletakkan pondasi semua hal yang diteorikan abad 21 sekarang, ya. Nah, Islam sudah meletakkan itu semua. Ibu atau rahim tempat anak bertumbuh begitu ya adalah kurikulum pertama bagi anak. Anak menerima ini dulu sebelum ia mengenal dunia luar. Analoginya begini, jika Bapak dan Ibu sekalian punya handphone yang canggih gitu ya, belinya mahal begitu. Apakah kita akan menginstal dan mengisi handphone canggih tadi dengan aplikasi sembarangan begitu? Ya, tentunya tidak, ya kan? Tentu tidak. Kita pilihkan program terbaik.
yang mendidik, ya kan, program yang menunjang fungsi terbaik untuk handphone tersebut. Nah, kalau itu ke handphone, apalagi ke anak kita, gitu ya. Anak kita kan jauh lebih mahal, lebih berharga, lebih kompleks dari sekedar barang mati seperti ponsel, seperti handphone. Ibu bukan sekedar faktor genetika, tapi lingkungan intelektual bagi anak. Nah, begitu. Pola pikir, gelisahnya ibu, visi misinya ibu, bahkan bacaan dan zikirnya seorang ibu itu secara sistematis membentuk pola pikir anak. Ya. Nah, inilah yang dimaksud dengan penanaman spiritual DNA. Begitu. Apa hubungannya dengan para figur yang kita akan bahas? Kita harus paham ini, Ibu dan Bapak sekalian. Azzakumullahu jami'an. Semoga Allah merahmati kita semua. Bahwasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan betapa vitalnya peran orang tua. Kita baca hadis di sini. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Fa'abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Nah, bapak dan ibu itu adalah setiap anak dilahirkan di atas fitrah, di atas keadaan suci, gitu. Dua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Artinya apa, Bapak dan Ibu sekalian? Artinya kan tidak ada netralitas dalam mendidik anak. Jika kita tidak mendesainnya dengan Islam, lingkungan lain pasti akan mendesain anak kita dengan ideologi lain, dengan pemikiran dan konsepsi kehidupan yang lain yang mungkin walayazubillah bertentangan dengan Islam. Kuncinya ada pada kita orang tua. Gitu ya. Masya Allah. Mari kita bahas ke figur pertama kita. Nah, ini bisa dibaca semuanya, Bapak dan Ibu sekalian. Sit al-Khotun. Siti bisa dikatakan Siti. Siti kan artinya seperti Sayyidati. Ya, nyonya kami, nyonyaku begitu. Sitil Khotun ini siapa? Sitil Khotun merupakan ibunda dari Salahuddin Al-Ayyubi yang kita bahas di pertemuan pertama. Ya, kalaupun tidak hadir, Bapak dan Ibu sekalian tidak masalah. Salahuddin Al-Ayyubi merupakan pembebas Al-Aqsa di 1187. Beliau ini ibunda Salahuddin Al-Ayyubi. Ya, kita jadi beralih ke studi kasus pertama ini. Ya, nah, Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita bicara pernikahan, fokus kita mungkin hari ini untuk anak dan cucu kita seringkali nyamanan gitu ya, kesamaan hobi atau kesamaan rencana finansial yang mana tidak ada yang salah dari itu semua ya. Semua itu urgent, semua itu vital demi ketahanan sebuah keluarga. Namun jangan berhenti di sana gitu. Nah, tapi seorang Sitil Khotun dan suaminya yaitu bapaknya Salahuddin bernama Najmuddin Ayyub mengajarkan kita satu konsep yaitu visi di atas cinta. Ya, apa itu maksudnya? Begini ceritanya. Dikisahkan meski ya riwayatnya agak diragukan beberapa sejarawan ya, dikisahkan bahwasanya Najmuddin Ayyub, ayahanda Salahuddin Ayyubi, mengajukan syarat yang unik saat mencari wanita yang ingin dia jadikan istri. Dia bukan sekedar mencari wanita yang solihah, namun dia mencari pendamping yang dapat menggandeng tangannya ke surga dan juga melahirkan seorang Faris. Apa itu Faris? Kesatria. Kesatria pembebas Al-Quds. Spesifik sekali. Dari awal. Sebelum dia memilih pasangan bahkan. Sudah ditentukan anakku akan jadi apa. Luar biasa. Nah, pernikahan mereka ini dirancang untuk sebuah tujuan peradaban, yaitu membebaskan kiblat pertama kaum muslimin Al-Quds, ya kan, dari penjajahan tentara salib saat itu. Coba kita lihat Bapak dan Ibu sekalian ya. Sitil Khotun tahu persis dan Najmuddin suaminya tahu persis putranya kelak harus jadi siapa gitu. Dia tidak mendidik Salahuddin hanya untuk jadi pejabat atau jadi jenderal ya, begitu. Tapi dia mendidiknya agar menjadi jawaban dari doa umat saat itu, yaitu ya Allah andai kami bisa sholat di Al-Quds kembali. Amin. Hari ini juga semoga kita bisa seperti itu ya. Karena sekarang Al-Quds
di abad 21 ini juga sedang terjajah, ya. Nah, kalau kita pikir-pikir, Sittul Khotun dan Najmuddin ini seperti apa ya? Seperti beli bidang tanah gitu ya, bayangkan. Mereka berdua beli sebidang tanah, tapi bukan sekedar untuk nanam padi, tapi untuk bangun apa? Ibu kota negara gitu di atasnya. Bahkan kalau kita beli tanah, terus kita mau bangun padi saja, atau kita tanam-tanam apa di atasnya ya, tentunya kan beda investasinya. Beda ketekunan kita merawat tanah tersebut. Beda kan ya? Beda visi, beda juga perlakuan. Beda pemupukannya beda. Ya kan? Gitu. Maka hikmahnya apa? Pernikahan yang visioner itu harus kita pastikan. Kalaulah kita tidak seperti itu, minimal kita pastikan anak kita. Kalau anak kita tidak seperti itu, cucu kita pastikan visioner pernikahannya. Ya, nah, inilah kunci Sittul Khotun dan Najmuddin Al-Ayyub. Maka dari itu, Sittul Khotun ini membuktikan bahwasanya ketika visi agama jadi pondasi, hasilnya adalah kesatria yang namanya abadi begitu ya. Nah, sampai abad 21 ini kita masih masih harum nama Salahuddin Al-Ayyubi. Masya Allah. Ah, itu studi kasus pertama Sit al-Khotun ya Bapak Ibu sekalian ya. Diingat tuh namanya Sit al-Khotun. Ibunda siapa? Ibunda daripada Salahuddin Al-Ayyubi ya. Sita al-Khotun. Nah, kedua, Fatimah, insya Allah lebih mudah ini namanya ya. Nah, Sita al-Khotun itu seorang Kurdi, maka namanya juga nama yang nama yang dari bahasa atau dari dialek Arab Kurdi. Nah, tapi ini Fatimah bin Ubaidillah orang Arab karena melahirkan seorang yang nasabnya nyambung kepada Izzul Arab, kepada kemuliaan orang Arab. Siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Fatimah bin Ubaidillah. Nah, kalau kita lihat Ibu dan Bapak sekalian, latar belakang Fatimah bin Ubaidillah ini. Beliau hidup serba kekurangan. Situl Khotun itu kenapa dikatakan Sit? Sit itu artinya Sayyidah. Siti. Maka dikatakan Siti. Kalau di Indonesia biasa dikatakan Siti. Siti Fatimah. Siti Khadijah. Itu kenapa Siti? Emang itu bahasa Arab? Iya, itu dari bahasa Arab. Nah, dari kata Sayyidah, kemudian ditambahkan dengan ya Sayyidati, Siti. Artinya apa namanya nyonyaku begitulah sebagai bentuk daripada pemuliaan. Setelah Khotun itu katakanlah dari keluarga bangsawan. Namun Fatimah bintu Ubaidillah, beliau ini hidup serba kekurangan. Beliau berstatus yatim, tinggal di dalam kemiskinan, ya. Nah, dalam keterbatasan ini kan coba bayangkan Bapak Ibu sekalian ya, dalam keterbatasan seperti ini. Mudah sekali kita sebagai ibu terutama ya, sebagai ayah ataupun ibu, sebagai orang tua, mudah sekali kita sebagai orang tua untuk pasrah, ya kan? Dan mendidik anak agar ya sekedar bertahan hidup. Kamu nggak usah muluk-muluk, nggak usah muluk-muluk mau bikin mazhab misalkan, nggak usah muluk-muluk mau jadi penyair gitu. Besok makan aja udah, alhamdulillah, ya kan? Nah, tapi Fatimah punya visi lain, Masya Allah. Dia paham bahwa modal terbesar anaknya bukanlah harta, melainkan akal, ya, ilmu, visi misi di masa depan. Maka Fatimah membuat visi hijrah yang strategis. Dia bawa Imam Syafi'i yang kecil, ya beliau ini ibunya daripada Imam Asy-Syafi'i. Nah, beliau membawa Imam Syafi'i kecil dari Gaza yang kita kenal sekarang, yang di bawah penjajahan entitas Yahudi la'anahullah, ya. Kita bawa kita pikirkan jangan Gaza yang zaman sekarang ya. Gaza saat itu masih bagus, masih memiliki populasi yang banyak dan tertata pemukimannya. Namun tetap Fatimah binti Ubaidillah tidak bisa dikatakan hidup dalam kemewahan. Hidup serba kekurangan. Akhirnya dia bawa Syafi'i kecil dari Gaza ke kemana? Ke Makkah. Makkah Al-Mukarramah. Untuk cari kerja gitu ya.
Biasanya kalau seumuran saya ke Mekah itu pasti nyari kerja jadi mutawif, dapat uang real lumayan. Enggak, bukan nyari uang, bukan kerja, tapi untuk transmisi ilmu terbaik, untuk menerima ilmu. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, adakah dari sini ini saya bertanya, ada yang jadi pebisnis di sini, pedagang, ada dari para peserta, Bapak atau Ibu? Ada pebisnis di sini? Pebisnis? Pedagang? Ada sebetulnya Ustaz. Ada ya pasti ya. Pastinya ada. Nah, kalaupun tidak, mari kita gambarkan skenario di mana kita jadi seorang pebisnis. Bayangkan ya, pebisnis tentunya kan mau untung ya. Tapi andaikan kita jadi seorang pebisnis, kita punya uang terbatas, ya kan? Nah, Fatimah binti Ubaidillah ini punya bekal yang juga terbatas. Modalnya minim begitu. Nah, tapi dia tahu harus berinvestasi di saham mana ya, yang mungkin dia nggak mendapatkan untung 2-3 tahun ke depan. Tapi untungnya ribuan kali lipat puluhan tahun ke depan. Nah, investasi Fatimah binti Ubaidillah inilah yang melahirkan figur seperti Imam Asy-Syafi'i rahimahullah wa radhiyallahu taala anhu. Nah, investasi Fatimah ini apa? Untuk lingkungan ilmunya Syafi'i kecil dan untuk guru terbaiknya Asy-Syafi'i. Nah, nama Imam Syafi'i itu adalah Muhammad, ya, Muhammad ibnu Idris Asy-Syafi'i. Tapi kalau kita katakan Muhammad, eh, nanti dibingungkan dengan Nabi kita Sayyidina Muhammad SAW, ya, maka kita katakan saja Syafi'i kecil begitu tanpa mengurangi kadar beliau. Beliau ini berkorban total. Dikisahkan beliau pernah suatu waktu rela menahan lapar ya hanya demi menyisihkan uang untuk beli kertas. Cari kertas agar anaknya bisa mencatat di majelis ilmu, bayangkan. Ini kan pengorbanan yang bukan bukan sekedar pengorbanan harta ini, tapi pengorbanan intelektual, pengorbanan raga bahkan fisik ya. Jadi sebuah komitmen bahwa ilmu itu harus diutamakan dari kenyangnya perut. Itu salah satu kunci yang kita dapatkan. Kunci kedua, ya, pengorbanan intelektual, pengorbanan raga, pengorbanan harta, investasi yang baik, ya. Nah, kalau kita bisa cerdas mencari-cari mana saham terbaik untuk untung puluhan tahun ke depan, kita juga harus seperti itu untuk ilmu, untuk ilmunya anak kita, untuk agama anak kita, untuk takwanya mereka, ya. Nah, Fatimah binti Ubaidillah ini menunjukkan bahwasanya keterbatasan materi ini bukan halangan, asalkan visi pendidikan kita setinggi langit begitu ya. Setiap langkah bisa kita ambil sebenarnya. Bahkan kan Rasul alaihissalam bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, Allah mudahkan jalannya menuju surga. Itulah yang bergulir di kepala Sayyidah Fatimah binti Ubaidillah. Jadi jika bayangkan Bapak dan Ibu sekalian, jika seorang ibu bisa melahirkan ulama besar di tengah kesempitan begitu ya. Lalu kita yang di zaman sekarang notabene semua serba instan, diberikan kelapangan oleh Allah. Apa kira-kira yang menghalangi kita dari itu? Ya kan? Tentunya banyak halangan lainnya, tapi apa yang menstop kita? Ya kan? Dari usaha, ya kan? Ini pertanyaan yang kita bawa tidur minimal ya. Kita renungkan bersama. Masya Allah. Barakallahu fikum jami'an. Nah, sekarang kita sudah mengcover dua figur. Kita sudah membahas dua figur. Nah, itu ada emoji otomatis. Coba dari Bapak Ibu sekalian, ada yang masih ingat dua figur ibunda hebat yang melahirkan Imam Syafi'i dan Salahuddin Al-Ayyubi? Siapa saja? Dua. Dua aja tadi. Saya mau tes. Dari Bapak Ibu sekalian, silakan. Sit Khotun. Ya. Siti Khotun kalau susah. Gitu. Satu lagi, barusan tadi. Fatimah Binti
Ubaidillah ya. Baiklah. Masya Allah, barakallahu fiki, Bu Wernita ya, Masya Allah, benar. Nah sekarang kita mau, kalau pertemuan pertama kita audit perhatian keluarga, masih ingat ya ikut pertemuan pertama ya. Heeh. Sekarang kita mau audit visi keluarga kita. Coba perhatikan pertanyaan di sini Bapak Ibu sekalian, azakumullah. Kita sudah melihat dua contoh figur besar yang lahir dari visi yang jelas. Sekarang mari kita lakukan audit untuk visi keluarga kita. Kita perlu periksa ulang. Sudahkah kita memiliki visi sejelas para ibunda peradaban tadi? Nah, tolong perhatikan pertanyaan yang di slide ini. Jika anak cucu kita adalah sebuah mahakarya, sebuah lukisan di kanvas begitu ya. Nah, tapi saya nggak bisa ngelukis, Ustaz. Nggak apa-apa, bayangkan aja kita pelukis gitu ya. Kita mau melukis sesuatu di kanvas. Apa kira-kira 3 kata sifat yang ingin kita pahat dan kita lukis di dalam jiwanya, jiwa anak atau cucu kita tersebut? Apa kira-kira? Nah, tolong ditulis di kolom chat atau bisa di mikrofon langsung boleh. 3 kata sifat. Nah, tolong jangan ditulis profesi ya. Contoh kayak jangan tulis dokter, direktur, ulama. Nah, itu semua profesi. Tapi 3 kata sifat. Contohnya Ustaz. Contoh, jujur, tangguh, penyayang, cerdas, dan seterusnya. Gitu ya. Siap ya? Nah, silakan di chat box, di obrolan. Bisa di mikrofon langsung juga bisa. 3 kata sifat. Kenapa ini penting? Ini penting untuk kejelasan visi misi kita. Kalau Sittel Khotun punya visi misi bahkan sebelum mereka bertemu, sebelum mereka menikah. Fatimah binti Ubaidillah, seorang yatim ya, punya visi untuk anaknya. Kita apa visi misinya? Ibu Yendriwati, Masya Allah, barakallahu fiki. Iman, ilmu, amal. Insya Allah ulama atau anaknya. Insya Allah ya Bu ya. Amin. Ibu Setiasari, jujur, kerja keras, penyayang, bisnismen insya Allah. Bisnismen muslim ya. Bisnismen muslim yang sukses. Bu Reni, jujur, soleh, tangguh, sama bisnismen. Hafiz, Bu Ikhtariyah, iya, penyayang, kuat fisiknya, hafiz, jadi mujahid insya Allah. Pembebas Palestina, amin. Ya, nah itu kalau ada 3 kata sifat ini kan minimal kita punya gambaran anak kita mau jadi apa di masa depan. Kita pun gampang membentuknya, mengarahkan potensinya, ya kan? Ada lagi? Ini saya lihat hanya ibunda nih, tapi emang ibunda yang dari tadi kita bicarakan ya, ayahandanya belum. Bu Rita, Bu Tuti dulu, akhlak, jujur, empati, keyatim, soleha. 4 tuh Bu, nggak apa-apa. Semakin banyak dan semakin berkiprah nanti di masyarakat ya. Bu Tuti, akhlak, jujur, dan empati, keyatim, dan soleha ya. Bu Rita, jujur, tanggung jawab, dan disiplin. Visi untuk, ada nama anaknya di sini disebut, Rajwa Khairunisa. Ini Bapak atau Ibu Kurniawati ya, Ibu ya, atau Pak ya. Nah. Binti Ahmad Taufik, insya Allah solihah, cerdas, jujur, amin. Disiplin, tanggung jawab, dan penyayang. Barakallahu fik. Ustadz atau Pak Aziz, Ibu Aziza Aziz. Futuristik, Masya Allah. Tangguh, beriman. Jujur, tangguh, soleh. Soleh, iman, cerdas. Nah, insya Allah kalau visi, misi sudah di kepala. Ya, kalau ada 3 kata sifat di kepala kita. Anakku harus jadi apa? Sifat-sifat ini akan mengarahkan dia menjadi figur-figur hebat. Kita arahkan dia. Dia sukanya sains, Ustadz. Dia nggak mau jadi Ustadz. Bayangkan kalau negara isinya ulama semua, Pak. Bu. Siapa yang bangun, Bu? Siapa yang bangun gedung? Nggak paham. Saya nggak paham cara bangun gedung. Saya cuma bisa baca Quran, jelasin hadis, ya, gitu. Jelasin tafsirnya apa. Gimana cara bangun gedung? Allah alam, mungkin Mas Adit tahu. Saya nggak tahu. Gitu. Dia sukanya ini, Pak. Dia sukanya seni. Nggak apa-apa. Seniman muslim. Nggak banyak itu. Itu kolaborasi yang jarang. Seniman muslim. Maksudnya seniman ateis. Biasanya. Atau minimal sosialis ya kan.
Begitu. Seniman muslim yang taat. Nah, banyak seniman-seniman muslim. Al-Fannan, Fannanun, Fannanat, banyak. Jadi kita harus punya 3 sifat ini di kepala kita untuk anak cucu kita. Ya. Nah, jika sudah ada, maka coba kita tanyakan pertanyaan ini. Apakah rutinitas harian di rumah sudah, tanda petik, menyuapi sifat-sifat tersebut? Contoh kalau kita mau anak kita jujur, ya. Sudahkah kita berhenti membohongi mereka? Bahkan untuk hal kecil gitu ya. Kalau kita pengen anak kita tangguh, kuat, tahan banting gitu ya. Apakah kita sudah berhenti memanjakan mereka dari kesulitan sekecil apapun? Ya kan? Sudah belum? Nah, harus kita tanyakan ini. Islam kan mengajarkan bahwa kebaikan itu harus diawali dengan dari diri sendiri, dari diri kita sendiri, ya, dari niat, dari kaul perkataan kita, dari fiil perbuatan kita, ya enggak? Orang tua itu teladan, gitu ya Bu ya, Pak ya, Masya Allah. Selanjutnya figur kita yang ketiga bernama Sofiyah bint Maimunah. Kalau tadi Fatimah binti Ubaidillah, ini Sofia binti Maimunah. Ini ibundanya siapa lagi? Ini ibunda Imam Ahmad bin Hanbal yang ceritanya fenomenal dan legendaris. Imam Ahmad bin Hanbal ini luar biasa. Beliau ini terkenal dengan sifat tangguh dan tahan banting. Beliau seorang jenius hadis dan fikih. Namun beliau juga dikenal karena ketegasan dan ketangguhannya menghadapi fitnah khalqil Quran. Nah, itu fitnah di zaman keemasan Islam yang tidak banyak orang bicarakan, tidak tepat kalau kita bicarakan di sini begitu ya. Intinya beliau ini pernah berada di sebuah penjara, didekam, dizolimi, dicambuk 80 kali gitu ya. Selama 3 hari berturut-turut. Saking parahnya cambukannya, para pengawalnya mencatat andai cambukan itu pada gajah-gajah pun mati. Tapi Imam Ahmad gak meninggal. Gak wafat, gak goyah bahkan. Padahal apa? Cambukan fisik dan siksaan fisik yang beliau rasakan itu cukup untuk buat beliau gak bisa beribadah khusyuk. Ya, saya bocorkan sedikit lah. Jadi Imam Ahmad itu disiksa oleh khalifah bernama Khalifah Al-Mu'tasim dalam periode Islam tertentu, di mana ketika Abbasiyah itu menganut mazhab Mu'tazilah. Beliau saking resilient, saking tangguhnya, ya, beliau sampai menginspirasi anaknya Khalifah Mu'tasim, yaitu Khalifah Mutawakkil. Mu'tasim gagal didakwahkan, Mutawakkil anaknya, ya. Pada akhirnya anaknya Mutawakkilnya yang membebaskan Imam Ahmad dan para ulama lainnya. Secara resmi akhirnya Mutawakkil mencabut dukungan Abbasiyah, dinasti Abbasiyah dari mazhab Mu'tazilah. Begitu. Itu semua gara-gara ketangguhan beliau. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, sebelum kita bahas tentang Sofiyah, ya, ibunda Imam Ahmad, pernah nggak kita bertanya, kok ada anak yang ditekan dikit aja, nyerah, nangis, ngambek gitu ya. Tapi ada anak lain yang kalau ditekan seberat apapun, dia malah makin kuat. Pernah nggak kita bertanya-tanya, ini kok ada beda-beda anak-anak ini? Kenapa coba? Ya tentunya selain qada Allah, apalagi kira-kira? Ya tentunya qada Allah itu sebab utama. Allah yang menciptakan karakter dan watak dalam diri kita. Sahih? Benar ya? Nah, pernah kan kita bertanya-tanya seperti ini, kenapa ada anak yang soft, ini ada anak yang kalau dikeraskan makin tangguh dia. Kenapa? Gitu ya. Pola asuh, benar sekali Bu Rita. Bu Rita, benar sekali. Itulah jawabannya. Pola asuh. Bayangkan, Imam Ahmad itu tangguh kenapa? 80 cambukan yang bisa membunuh seekor gajah. Dia nggak meninggal. Kenapa? Kekuatan baja Imam Ahmad ya saat dicambuk oleh para khalifah Abbasiyah ini kan bukan hal yang beliau temukan saat di penjara, bukan. Tapi ini investasi mental dari ibundanya. Emang ibundanya kenapa? Bayangkan ya, di tengah dinginnya fajar saat itu di Baghdad. Baghdad itu, saya punya kawan di Baghdad di Irak,
itu kalau musim dingin sampai 14 derajat. Dingin sekali. Kalau di Kairo lebih parah, 10 derajat bisa. 9 malah kalau malam. Di beberapa tempat 7. Di Alexandria bisa salju. Di Sinai pasti salju. Ya, 14 derajat. Bayangkan, dingin saat itu ya. Sofia, ibunda Imam Ahmad ini tidak memanjakan anaknya di balik selimut. Udah tidur aja nggak apa-apa. Itu masih kecil kamu. Enggak, beliau justru bangun lebih awal, menghangatkan air wudhu agar Ahmad kecil bisa ke masjid untuk belajar. Kebiasaan disiplin di waktu dingin inilah yang menjadi imunitas mental Imam Ahmad di masa depan kelak. Ya, maka ya tugas kita sebagai orang tua ini seperti insinyur Bapak dan Ibu sekalian ya. Kita bukan hanya bangun rumah, katakanlah rumah itu kan fisiknya anak, tapi kita juga bangun benteng. Katakanlah benteng itu mentalnya anak. Nah, Sofia ini benteng terbaik untuk Imam Ahmad. Dia bukan sekedar merawat raganya Ahmad, memberikan makanan yang terbaik, nutrisi yang terbaik, tapi dia juga bangun mental yang terbaik untuk Imam Ahmad nanti di masa depan. Ya, ketika anak melihat orang tuanya rela berkorban, nggak ngeluh menghadapi kesulitan, tetap semangat cari ilmu gitu ya, tetap semangat taat walaupun dingin, Insya Allah. Maka anak itu pasti memiliki imunitas mental terbaik di masa depan nanti. Gitu. Kan muslim itu dididik untuk punya keteguhan, punya pendirian yang teguh begitu ya. Coba perhatikan hadis Rasul alaihissalam di sini. Ini mohon maaf belum ada harokatnya tapi kita baca bersama-sama. Ajaban li amril mu'min. Sungguh menakjubkan urusan mukmin itu. Inna amrohu kullahu khair. Semua urusannya itu baik, ya. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Ini semua tidak ada pada satupun manusia kecuali manusia yang beriman. Apa maksudnya? Perkara yang semuanya baik itu hanya pada orang beriman. Maksudnya apa Rasul? In asobathu sarra syakar. Fakana khairan lah. Jika ia dapat sarra, kesenangan, dia bersyukur. Ya. Dan itu baik untuk dia. In asobathu dorro, jika dia ditimpa kesusahan, ia bersabar. Dan itu juga baik untuk dia. Itulah yang bergulir di kepala Sayyidah Sofia bint Maimunah. Masya Allah. Allah juga berfirman ya di Al-Quran. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguh hanyalah orang-orang sabar yang Allah penuhi ajrohum, penuhi pahalanya tanpa batas. Itulah balasan orang-orang sabar. Ketangguhan seorang ibu dalam ketaatan adalah pelajaran baik bagi anak itu Bapak sekalian ya. Ini adalah cara praktis untuk membentuk dan menanamkan watak ketangguhan. Yang pengen anaknya tangguh tadi kan, tahan banting, kita harus kuat. Gak apa-apa nangis, nangis itu normal. Tapi jangan sampai keluar kata-kata yang sifatnya itu melaknat keadaan. Jangan kaget kalau anak kita pun seperti itu nanti di masa depan. Ya, gitu. Kemudian figur terakhir kita, Humahatun. Humahatun. Tadi nama-nama Arab, sekarang kita ke nama-nama Turki. Humahatun. Kalau tadi Khatun, bedakan ya. Sit Khatun, Ibunda Salahuddin. Fatimah, Ibunda Imam Syafi'i bint Ubaidillah. Barusan tadi siapa? Ibunda Imam Ahmad. Nah, Bapak Ibu sekalian, Ibunda Imam Ahmad, Sofia. Nah, Sofia. Sekarang Umahatun. Ini ibunda siapa? Ibundanya Sultan Muhammad Al-Fatih. Sang penakluk kota Konstantinopel. Sesungguhnya Bapak Ibu sekalian, legenda dan kejayaan Imam Sultan Al-Fatih ini gak dimulai di abad ke-14, di abad 13, tidak. Di usia beliau 21 tahun, bukan. Ya. Yaitu saat beliau menaklukkan benteng yang divisualkan di sini. Benteng Konstantinopel. Namun, kejayaannya itu dimulai dari visi yang diafirmasi langsung oleh ibundanya. Yaitu Umahatun.
Tentunya Bapak dan Ibu tahu pasti hadis Rasul alaihi salatu wassalam tentang kota yang akan ditaklukkan ya. Ada yang pasti pernah baca hadis ini. La tuftahannal Qustontiniyah wa la ni'mal amiru amiruha wa la ni'mal jaishu dzalikal jaish. Tunggu. Konstantinopel pasti akan ditaklukkan. Sebaik-baik pemimpin adalah pemimpinnya. Siapa amirnya? Siapa komandannya? Sultan Muhammad Al-Fatih. Sebaik-baiknya pasukan adalah pasukannya Al-Fatih. Berarti Rasul sedang memberikan kabar gembira kepada orang yang kita bicarakan hari ini. Tapi kita fokus ke ibunya, ya. Nah, Humahatun adalah seorang ibu yang selalu membisikkan hadis ini sejak Al-Fatih masih balita. Nah, setiap subuh beliau Humahatun dan suaminya yaitu Sultan Murad II dan orang-orang sekitarnya menunjuk ke arah Konstantinopel. Wahai anakku Muhammad, Mehmed, kota itu, kamulah yang dimaksud Nabi. Kamu akan bebaskan kota itu. Ya, inilah bentuk programming lah ya, pemrograman, setting, apalah namanya ya, setting ke chipset anak sejak dini, ditanamkan begitu. Itulah yang disebut sebagai di sini kalau saya tulis di sini subconscious priming. Apa itu? Ini pemicuan alam bawah sadar. Kalau anak itu kita tanamkan visi sebesar itu dari kecil. Kamu yang akan taklukkan Roma nanti nak. Kan ada hadisnya ya. Rasul pernah ditanya, ya Rasulullah, ayyuhuma tuftahu awalan? Al-Qustontiniyah am Rumiyah? Rasul, Roma atau Konstantinopel dulu yang akan ditaklukkan? Kata Rasul, Konstantinopel dulu. Roma sekarang masih di bawah Vatikan. Berarti belum ditaklukkan. Tapi akan ditaklukkan. Ya, siapa? Wallahu alam siapa. Tapi kita bisa tanamkan itu. Kita bisa pakai teori ini, subconscious priming. Kita picu akal anak kita sehingga jadi alam masuk itu ke alam bawah sadar mereka. Ya, nah, ada yang mengatakan ini tidak sehat. Nanti anak terbebani. Benar. Bedanya Humahatun dan Sultan Murad ini punya semua fasilitas dunia saat itu ya. Punya kuda terbaik, punya pasukan terbaik, punya trainer terbaik. Punya kalau zaman sekarang punya gym trainer terbaik, punya nutritioner terbaik, punya gym terbaik, punya alat terbaik. Makanya ayahanda walaupun tidak fokus pada hari ini harus juga memiliki kemampuan finansial yang mumpuni ketika visi anaknya sejauh menaklukkan Roma contoh ya. Gitu. Jadi beliau tidak hanya mengajarkan oh Konstantinopel ini sejarah gitu ya. Enggak, tapi menjadikannya sebagai tanggung jawab pribadi Muhammad Al-Fatih saat itu. Visi ditanamkan bukan sebagai cerita saja, enggak, tapi sebagai takdir, sebagai destiny begitu ya, yang harus kau genapi. Itu berat kadang-kadang ke anak. Makanya Ummahatun ini dan Sultan Murad suaminya dan orang-orang sekitarnya pastikan Muhammad Al-Fatih punya segala fasilitas dan infrastruktur yang seorang kesatria butuhkan. Gitu. Ayahnya mendatangkan guru terbaik bernama Syamsuddin dengan Turki, bahasa Turki. Dengan bahasa Arab namanya Muhammad Syamsuddin bin Hamzah. Nah, beliau ini Syekh Sufi yang terkenal menjadi mentor spiritual Sultan Muhammad Al-Fatih untuk nubuat penaklukan Konstantinopel. Itu kamu loh, luar biasa. Nah, afirmasi positif kita sebagai ibunda, sebagai ayahanda, ya kan, yang tentunya dibangun atas keyakinan iman kita, gitu ya, adalah salah satu bentuk kalimah thayyibah, perkataan baik, ya. Dan al kalimatut thayyibah sedekah kata Rasul, ya kan? Perkataan baik adalah sedekah. Jika perkataan baik secara umum adalah sedekah, maka ya kalimat afirmasi yang kita tanamkan pada anak sejak kecil itu sedekah paling berharga bagi mereka untuk masa depannya, ya. Maka kalau tadi siapa? Yang pertama Sita atau Siti Khotun ini pernikahan yang visioner kuncinya ya. Kemudian Fatimah binti Ubaidillah visi misi kuat meskipun sempit ya kan? Itu kuncinya. Kalau tadi siapa lagi?
Sofiyah binti Maimunah, resiliensi, ketekunan, tahan banting, bangun pagi, jangan suka ngeluh. Buktinya Imam Ahmad jadi pribadi yang tangguh. 80 cambukan nggak meninggal beliau. 3 hari berturut-turut, bayangkan. Kalau Humahatun apa? Humahatun adalah penanaman pemicuan alam bawah sadar tadi. Tapi ini riskannya adalah anak bisa jadi terbebani dengan apa yang kita mau. Makanya kita pastikan fasilitas lengkap dulu. Ya, begitu. Sebagaimana mereka juga melengkapi semua fasilitas yang Muhammad Al-Fatih, seorang penakluk Konstantinopel, butuhkan saat itu. Ya, maka kesimpulannya adalah kita harus membangun rumah yang penuh cahaya, Bapak dan Ibu sekalian ya. Kita harus punya pola asuh peradaban. Catat itu perkataannya. Pola asuh peradaban. Bukan pola asuh survival. Pola asuh bertahan hidup. Boleh, boleh sekali. Tapi jangan berhenti di sana. Kalau kita ingin mencetak figur-figur yang luar biasa. Seperti mereka-mereka ini. Kita harus punya pola asuh peradaban. Jangan cuma kita mencetak pekerja yang baik. Ya, tapi mencetak para muharrir, para pembebas. Gitu. Ya. Pertama, kita harus punya pernikahan yang visioner. Kemudian, kedua, punya pengorbanan intelektual. Terakhir, kita punya ketahanan spiritual. Bapak dan Ibu sekalian, kita akan melihat tadi semua figur-figur tadi. Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Salahuddin, Muhammad Al-Fatih. Ini semua kan monumen peradaban ya. Pola asuh peradaban yang mereka terapkan, yang ibunda dan ayahanda mereka terapkan, itu bukan sekedar mencetak para pekerja begitu ya, atau para penyintas, orang yang survive begitu, orang yang bertahan hidup. Tapi pembebas ya kan ya, pembebas diri dari hawa nafsu, pembebas umat dari jahil, dari kejahilan, pembebas umat dari terperukan, dan juga pembebas tanah suci ya kan begitu. Pernikahan visioner maksudnya gimana ya? Kita mulai dengan visi misi besar, dengan partner, dengan pasangan kita. Cari partner yang visi misinya ingin sama-sama meraih surga dan mencetak generasi terbaik. Kalau sudah terlanjur gimana? Nggak ada kata terlanjur Bapak Ibu sekalian. Kalau nggak bisa di kita, di anak kita. Anakku susah, cucu. Ya, cucu juga susah. Masa udah berkesimpulan seperti itu ya? Cicit kalau gitu, kalau masih ada usia ya. Insya Allah. Pengorbanan intelektual maksudnya apa? Kita pengorbanan yang cerdas ya kan ya. Bukan sekadar uang. Tentunya harus uang nomor satu itu. Tapi juga pengorbanan intelektual. Maksudnya pengorbanan waktu. Prioritas kita pada ilmu. Ilmu agama terutama ya. Dan kalaupun ilmu dia yang benar. Ilmu dia yang dibutuhkan. Yang halal begitu. Terus kemudian apa? Ketahanan spiritual. Doa kita selalu ada. Doa yang basah ini saya tulis. Doa basah dan perilaku yang istiqomah. Ibu yang menjadikan Allah sebagai sandaran dalam setiap kesulitan. Ya, maka keluarga ideal adalah sumber ketenangan. Ya kan, sakinah. Secara otomatis mendatangkan kecintaan atau mawaddah. Otomatis mendatangkan juga kasih sayang, rahmah. Itulah yang Allah katakan, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah Allah ciptakan untuk istri-istrimu min anfusikum, dari jenismu sendiri. Kenapa? Litaskunu ilaiha. Supaya kamu para ayahanda ya cenderung kepadanya. Sakinah, nyaman, tentram. Dan waja'ala bainakum mawaddah, agar di antara kalian ada mawaddah, rasa cinta, dan juga rahmah, kasih sayang. Ya kan? Nah, tidak ada mawaddah, sakinah, dan rahmah kecuali orang tua yang punya 3 hal ini. Ya, begitu. Ingat, rumah ini kan bukan sekedar tempat bernaungnya anak ya. Nah, tapi juga madrasah pertama bagi para pembentuk sejarah. Begitu. Masya Allah. Maka ya Bapak Ibu sekalian, jika ada yang ingin mencatat para
Iya, di sini kalau ada yang ingin mencatat referensi saya di sini. Ini referensi yang saya pakai untuk semua slide tadi. Ada Nisa Haula Rasul, ya, karangannya Mahmud Mahdi Al-Istanbuli. Ada Sifatus Sofwah punya Ibnu Jauzi rahimahullah. Ada Min A'lamin Nisa Umar Ridho Kahala. Ada juga ini At-Tarbiyah An-Nabawiyah Litifl, ini sangat terkenal kalau di Indonesia sudah diterjemahkan menjadi buku yang berjudul Prophetic Parenting, ya. Karangan Dr. Muhammad Nur Abdul Hafiz Suwaid. Nah, begitu, Masya Allah. Jadi yang kita bahas tadi bukan dongeng, ya, namun sejarah, fakta sejarah yang kita rekam, yang kita tulis, yang terekam dalam kitab-kitab sejarah, kitab-kitab sejarah induk ummahat, ya. Mungkin Bapak Ibu sekalian bertanya-tanya, kenapa dari tadi judulnya dan semuanya bahasnya ibunda gitu, ya? Ayahanda emang yang nggak penting, justru sebaliknya. Jika ibunda adalah rahim, ya, rahim yang menumbuhkan secara metafora ataupun secara langsung begitu, ya, maka ayahanda adalah arsitek, arsitek yang membangun bangunan jiwa anak. Ya, kita akan melihat bagaimana mungkin Najmuddin Ayyub ayahanda, Salahuddin Ayyubi, dan Sultan Murad II membangun fasilitas terbaik untuk anaknya, ya kan? Begitu. Mungkin di pertemuan berikutnya, insya Allah. Maka Bapak dan Ibu sekalian, apa yang kita diskusikan malam hari ini sebenarnya barulah permukaan dari sebuah samudra yang luas, begitu ya. Nah, kita sudah lihat apa yang dilakukan para orang tua hebat di masa lalu. Namun pertanyaannya gini, gimana bisa kita menerapkan secara presisi gitu ya, di tengah tantangan gadget dan gempuran zaman dan fitnah dajjal yang di mana-mana ini, ya, abad 21, Masya Allah. Gimana cara mengubah meja makan kita jadi madrasah yang menghasilkan pemimpin begitu. Bukan sekedar penikmat fasilitas gitu ya. Nah, maka jika Bapak dan Ibu sekalian hafizakumullahu jami'an merasa terpanggil begitu ya. Nah, terpanggil untuk bukan sekedar jadi saksi sejarah tapi juga jadi arsitek yang melahirkan para sejarawan, para pelaku peradaban begitu ya. Nah, maka sebenarnya perjalanan kita baru saja dimulai. Seluruh blueprint praktis langkah demi langkah, ya, yang telah diuji ratusan tahun ini, yang sudah ada tinggal kita baca saja. Bisa kita singkat, bisa kita ringkas, bisa kita dalami di program yang nanti kami namakan Rahasia Kejayaan Peradaban Islam, ya, begitu. Nah, di sana kita akan bedah, kita kupas tuntas kurikulum rahasia para pelaku peradaban ini, yang mungkin nggak ditemukan di buku sekolah manapun. Dijamin Ustadz? Ya nggak juga sih, minimal di Indonesia enggak gitu ya. Penasaran bagaimana cara mulainya? Bagaimana cara daftarnya? Ya, insya Allah informasi lengkapnya ada di Mas Aditya dan di tim kelas muslim, ya. Pastikan Bapak dan Ibu sekalian jadi bagian dari barisan orang tua yang memegang kunci rahasia parenting ini, ya. Insya Allah. Gitu ya. Terima kasih, syukron jazilan atas perhatiannya. Semoga Allah jadikan kita orang tua yang sukses, melahirkan generasi para muharir, pembebas. Bukan hanya pekerja, mozaf, ya, penikmat dan konsumen, bukan, ya. Dari lubuk hati saya yang paling dalam, saya katakan afwan, ya. Mohon maaf jika ada tutur kata saya yang kurang pas atau bahkan menyinggung begitu ya. Mari kita ambil yang jernih, kita buang yang keruh. Nah, begitu. Wabillahi taufik wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak Ustadz. Syukran jazakallah khairan katsiran. Alhamdulillah Bapak dan Ibu, kita telah mendengarkan tadi materi yang telah disampaikan oleh Ustadz Mujaddid Akbar, materi yang sangat luar biasa, dan semoga dari apa yang tadi beliau sampaikan tentunya tidak sekedar menjadi motivasi dan penyemangat kita, tapi justru ini menjadi titik awal di mana hati kita tergerak untuk melakukan perubahan, untuk melakukan sebuah aksi nyata. Maka dari itu, Bapak dan Ibu,
Sebelum dilanjutkan, tentunya kita doakan Ustadz Akbar semoga dari apa yang telah disampaikan Allah karuniakan keberkahan dan dari setiap manfaat yang dirasakan oleh para jamaah menjadi pahala jariah yang terus mengalir kebaikannya untuk Ustadz dan juga keluarga. Baik, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, sebelum nanti saya berikan kesempatan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, izinkan saya ingin menyampaikan kepada Bapak dan Ibu bahwasannya memang seperti yang tadi disampaikan oleh Ustadz, program materi seperti ini materi yang sangat tidak cukup apabila hanya dibahas dalam satu dua pertemuan saja. Apalagi tadi kita mendengar bahwa generasi-generasi hebat yang tadi sudah disampaikan Ustadz itu tidak lahir secara kebetulan. Ya, mereka lahir dari cara berpikir yang benar, lingkungan yang dibangun dengan baik, bahkan proses yang dijalani dengan konsisten. Dan yang menariknya, apa yang dilakukan oleh generasi-generasi terdahulu sebenarnya bukan sesuatu yang mustahil. Untuk kita juga bisa pelajari hari ini. Nah, hanya saja seringkali kita belum tahu betul apa yang harus kita mulai dan bagaimana cara memulainya dan bagaimana caranya kita bisa membangunnya dengan bertahap. Maka dari itulah insya Allah kelas Muslim menghadirkan sebuah program khusus untuk Bapak dan Ibu yang bertema yaitu rahasia keajaiban, rahasia kejayaan peradaban Islam. Nah, ini temanya Bapak Ibu. Maaf. Nah, ini dia. Nah, jadi insya Allah melalui program Rahasia Kejayaan Peradaban Islam ini kita akan sama-sama memahami bagaimana umat Islam terdahulu bisa begitu unggul, apa pola hidup dan cara berpikir mereka, lalu bagaimana kita hari ini bisa menerapkannya dalam kehidupan. Dan program ini tentu bukan hanya sekedar belajar sejarah, tetapi lebih kepada mengambil pelajaran, melakukan perenungan hingga kemudian kita bisa mulai membangun perubahan yang nyata dalam kehidupan mulai dari lingkungan keluarga kita, dari diri kita sendiri, dari anak-anak kita, dari pasangan kita, orang-orang yang kita cintai terdekat kita. Nah, bagi Bapak Ibu yang merasa ini penting untuk menjadi bekal, maka silakan Bapak Ibu nanti bisa mendaftar ke Mas Yusuf. Program ini berlangsung setiap pekan sekali, yaitu di setiap hari Jumat jam 19.45, seperti yang kita laksanakan pada malam hari ini. Dan kita akan mulai insya Allah kalau tidak ada halangan, yaitu di hari Jumat pekan ini, tanggal 1 Mei. Dan program ini sifatnya berkesinambungan, maka memang harus mendaftar dulu. Jadi sangat tidak disarankan ketika misalkan, oh ikut hari ini, minggu depan nggak ikut, ikut lagi, ya nanti materinya jadi tidak nyambung. Namun kalau ada di antara Bapak Ibu yang merasa, oh kalau nggak bisa hadir nanti bagaimana? Nah insya Allah di setiap pertemuannya telah kami sediakan materi dan rekaman. Jadi kalaupun tidak bisa hadir secara Zoom, maka Bapak Ibu tetap bisa menyimak rekamannya. Dan tidak hanya melalui Zoom, kita juga akan ada konten-konten tambahan, ilmu-ilmu tambahan, bahkan eh, perenungan-perenungan tambahan yang kita akan lakukan melalui grup WhatsApp. Jadi di grup WhatsApp ini juga nanti kita akan aktifkan dengan konten-konten yang mendukung dari apa yang disampaikan oleh Ustadz Akbar di dalam sesi Zoom-nya. Seperti itu. Nah, silakan Bapak dan Ibu yang tertarik untuk bisa kita melanjutkan materi-materi ini lebih dalam lagi, lebih aplikatif lagi, maka Bapak Ibu bisa langsung mendaftarkan ke Mas Yusuf di nomor yang ada di layar. Mungkin saya perbesar nomornya biar bisa lebih jelas. Nah, ini dia nomornya Bapak Ibu. Baik, sebelum kita akhiri, silakan kalau Bapak Ibu ada yang ingin bertanya pada Ustadz Akbar. Dinyalakan mikrofonnya, silahkan. Ada? Bu Kurniawati, silahkan Ibu. Boleh dinyalakan mikrofonnya. Iya, Bismillah. Oh, maaf Bu, kepencet Bu. Mohon maaf.
Bisa dinyalakan lagi. Ya, silakan. Assalamualaikum Ustadz Akbar, Ustadz Aditya. Waalaikumsalam Bu Waalaikumsalam warahmatullahi Kurniawati. Assalamualaikum juga Bapak Ibu semua. Ustadz, ini saya lihat dari flyer ya tentang anakku arsitek dunia. Betapa bahagianya ya Ustadz sebagai umat muslim, tepatnya muslimah, sebagai ibu yang anaknya saat ini bertumbuh di era yang tidak mudah. Menjadi arsitek dunia berarti dimulai dari kami, dari kita selaku ibu dan bapaknya. Sedangkan kita pun punya banyak kekurangan. Banyak sekali kajian-kajian yang tidak diikuti dan atau bertumbuh dengan ilmu Islam yang sejatinya hari ini saya dapatkan. Pertanyaannya Ustadz, anak saya ini SMA, baru sekali masuk dan sebelumnya memang dimasukkan ke dalam sekolah Islam. Harapannya bertumbuh menjadi seorang yang kelak menjadi harapannya betul-betul juga menjadi arsitek dunia dengan penuh keyakinan, tapi tanpa sadar banyak sekali melukai hati anak. Nah, pertanyaannya harus bagaimana ya Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bu Nia betul ya Bu ya? Iya Pak Ustadz. Oh, Masya Allah. Iya, Saya pikir saya baru ingat Kurniawati ini siapa? Oh, Bu Nia. Bu Nia ini beliau iya. ini kepala sekolah di salah satu SMA di Bekasi, Ustaz. Bunia saja Pak. Oh Iya Pak iya, Ustadz. Masya Allah. Ustadz Adit ya. Assalamualaikum. Sambil Waalaikumsalam, belajar Bu ya Nia. Bapak Ibu semua, maaf. Jadi Terima anak-anaknya banyak. kasih. Iya Satu betul. sekolahan semuanya di bawah asuhan Bu Anak Nia, sendiri Masya juga. Allah. Masya Allah. Ya, tafadhol Ustaz. Silakan Ustaz. Mungkin saya langsung dijawab Ustaz. Iya, Masya Allah. Nah, barakallahu fiki, Bu Bunia ya. Betul. Masya Allah. Iya, kita kadang-kadang kan ada yang dinamakan sebagai luka pengasuhan ya. Apa? Parenting wound begitu. Tapi ini semua kan butuh proses. Ya. Satu hal yang kita tidak boleh lepaskan dari anak kita adalah tunjukkan kasih sayang. Tunjukkan bahwa kita ini jadi bisa menjadi safe space lah bagi mereka begitu. Jadi apa? Tempat yang aman bagi mereka. Kenapa yang namanya kasih sayang itu dikedepankan gitu. Ini sebagaimana parenting yang diajarkan oleh para sahabat ya. Dan juga oleh Rasul alaihissalatu wassalam. Anak kalau 8 sampai 12 tahun gak mau sholat itu boleh dipukul dengan ringan. Tapi kalau dia sudah beranjak ke usia murohik itu usia apa ya, teenager lah. Seperti kata Bu Nia tadi Bu, SMA begitu ya, murohik. Itu jangan dipukul. Tapi kita perlakukan seperti kawan. Kita jadikan sebagai sohib begitu. Kenapa? Karena kalau kita pukul kita hancurkan tadi safe space dengan dia. Kita rasa kamu nggak ikut apa yang kita mau, pada akhirnya dia akan menemukan katakanlah circle-nya sendiri di luar sana. Entah ada apa di sana. Ya kan? Ada banyak yang A, yang B, ada circle geng, ada circle apa. Kita nggak mau itu kan? Maka untuk anak yang berumur murohik, murohik itu berapa lah kira-kira 13 ke atas, 13 sampai 19 lah. 23 mungkin kalau sekarang kan mental anak zaman sekarang kita mundurkan lah atau kita mundurkan usia teenager sampai 23 minimal. Itu harus kita rangkul. Kalau dia selalu menyakiti hati kita bagaimana? Rangkul makin erat. Gitu ya. Rangkul makin erat. Memang kita ini harus jadi lagi-lagi safe space, tempat yang aman bagi anak. Karena kan kita ingin membentuk anak, ya. Kita nggak tahu Ibu, anak ini bisa jadi punya watak yang sangat kita tidak sukai gitu ya. Kita doakan agar
watak tersebut malah menjadi wasilah dia mendapatkan kebaikan di masa depan. Ya, ada cerita seorang, katakanlah seorang baltogi. Baltogi itu penjahat tapi dengan bahasa Arab Mesir, baltogi. Bahasa Arabnya itu kuto, kuto otorik atau pembegal lah begitu ya Pak ya, Bu ya, pembegal. Pembegal ini dia em, meskipun begal dia masih puasa begitu. Mungkin ada yang pernah mendengar ceritanya ya. Meskipun begal dia masih puasa. Suatu saat dia itu didatangi oleh seorang pemuda yang em, kalau apa-apa ngomong itu jujur begitu. Dia terheran-heran gitu kan ya. Heran dia, terheran dia. Kamu kok jujur banget jadi orang gitu. Kamu punya uang nggak? Punya nih, segini uang aku. Kamu ini apa? Kamu ini bodoh atau apa? Kamu sakit mental. Kamu ma'atu atau majnun. Ma'atu itu gila yang kadang-kadang pergi, kadang-kadang datang gitu. Majnun itu emang gila dari lahir gitu. Kamu ma'atu atau majnun gitu. Kenapa kamu bilang kamu punya uang? Orang lain pada nolak gitu. Waktu dirogoh baru ketahuan oleh kita. Kamu enggak. Aku udah janji ke ibu aku kalau apa-apa jujur kata anak tadi. Terinspirasilah Baltogi ini, penjahat tadi. Terinspirasi dia. Terus dalam kejadian lain, maksudnya dalam satu scene yang sama gitu ya, ajudannya menawarkan bos Baltogi, bos penjahat tadi, minuman atau roti lah begitu. Bang, makan bang gitu. Makan bang gitu. Terus dia nolak. Lah anak soim katanya. Enggak, saya puasa. Ketawa anak tadi yang jujur. Kamu, kamu puasa, kamu aja begal orang. Apa kamu mau puasa? Wah, muncul kibernya ya, muncul sombong arogannya. Dia bilang gini, meskipun aku maksiat, aku pengen menyisakan satu hablun, satu tali ketaatan. Mungkin tali itu yang akan menarik aku menuju kebaikan. Fast forward ke depan, kalau kita nonton film itu kita ke depan gitu ya. Anak yang jujur tadi ketemu sama Baltoge tadi di Ka'bah. Dia udah jenggot panjang, baca Qurannya fasih. Ditanya, kamu ingat aku? Aku tentunya ingat kamu. Apa tali yang selama ini membuat kamu jadi seperti ini? Dia bilang, puasa. Puasa. Yang 20 tahun lalu diremehkan oleh anak ini. Hikmahnya apa, Bu? Hikmahnya kita jangan pernah putus asa dengan anak kita. Kita rangkul mereka. Biarkan mereka sering saat menyakiti hati kita. Atau kita juga sering menyakiti hati mereka. Sehingga menciptakan tadi parenting wound. Luka pengasuhan. Tapi kita pastikan dia punya satu tali hablum minallah. Yang dia nggak pernah lepaskan, yang dia nggak pernah berhenti lakukan. Apapun, sholat 5 waktu. Kalau bisa sunnah, bukan hanya sholat. Sholat 5 waktu itu kan kewajiban ya. Itu bare minimum seorang muslim lah. Kalau tadi kan Baltogi tadi apa? Puasa sunnah. Ya, penjahat tadi puasa sunnah dia. Begitu. Minimal satu amalan sunnah apa? Puasa Senin Kamis, sedekah, apalagi sholat rawatib atau sholat duha. Tiap hari aja sholat duha. Misalkan di sering ini, dia sering itu, dia bakal melakukan kabair misalkan wal'ayazubillah dosa besar. Kita katakan nggak apa-apa, kamu tahu itu haram, ibu mau marah gimana, kamu sudah besar, pena taklif itu udah di tangan kamu, bukan tangan ibu lagi, dosa kamu tanggung sendiri. Tapi ibu minta satu aja, kalau bisa kamu lakukan satu amalan sunnah, semoga itu jadi tali di masa depan yang menarik kamu kepada kebaikan nanti, insya Allah. Begitu Bu ya. Barakallahu fiki wa fikum jami'an. Baik, Alhamdulillah, Masya Allah. Gimana Bu Nia? Sudah terjawab ya Bu? Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz. Iya ya Alhamdulillah. Bu, Terima kasih Ustaz. sama-sama. Silakan Bapak Ibu, ada lagi? Tadi sebenarnya ada satu chat, bukan tadi ya. Chat ini sebenarnya sudah masuk beberapa hari yang lalu. Mungkin cocok juga ditanyakan di sini dan ini mungkin juga bisa mewakili dari sebagian kita yang mengalami hal yang serupa. Jadi ceritanya ada seorang ibu yang ya anaknya ini sudah besar, bahkan sudah kuliah. Dan ya Alhamdulillah pertemuan pertama kemarin menginspirasi beliau untuk tidak ada kata terlambat dalam berharap sekaligus ya memperbaiki diri beliau sekaligus juga terus mengingatkan kepada anaknya untuk menjadi lebih baik. Cuman yang sering membuat beliau itu
merasa semangatnya maju mundur, ya dalam pandangan beliau, anaknya ini mungkin dalam kondisi yang ya sedang jauh dari Allah gitu, Ustaz. Bahkan cenderung melakukan banyak perbuatan-perbuatan yang dikatakan dosa. Dan beliau terus mendoakan anaknya ini. Nah, sampai kemudian beliau bertanya begini, Mas Kemas, ada nggak ya satu kisah aja orang-orang orang-orang kaum muslimin yang hebat yang diceritakan terdahulu itu, yang mungkin backgroundnya dari kecilnya atau remajanya nggak soleh-soleh banget gitu. Tapi kemudian jadi ulama besar, jadi orang yang memberikan kontribusi besar untuk umat seperti itu. Nah, mungkin pertanyaan itu juga untuk memberikan motivasi juga untuk beliau dengan kondisi yang sedang dihadapi saat ini. Begitu, Ustaz. Silakan, Ustaz. Iya, Masya Allah. Cerita tadi itu bisa jadi salah satu motivasi ya. Mm-mm. Tapi juga ada seorang tabi'in, generasi ketiga berarti. Generasi kedua setelah sahabat, berarti anaknya sahabat. Generasi tabi'in. Pasti kita sudah pernah mendengar namanya. Namanya Fudail bin Iyad. Nah, Iya. Fudail bin Iyad ya. Beliau ini perampok dulunya. Kemudian menjadi ulama Haramain. Luar biasa. Mm-mm. Jadi suatu hari Fudail bin Iyad itu pernah manjat dinding untuk katakanlah untuk maksiat lah ya, untuk menemui seorang wanita. Niatnya udah nggak baik. Terus dia dengar orang berbicara, mengutip ayat Al-Quran, ya kan ya. Mm-mm. Yang kira-kira isinya saya lupa ayat Quran apa yang dikutip ya. Intinya isinya itu seperti em, belumkah datang waktu bagi orang mukmin untuk mengingat Allah, begitulah kira-kira ya. Intinya em, mengingatkan dia pada ayat yang mengingatkan dia untuk kembali kepada Allah, gitulah ya. Hmm. Nah, entah kenapa ayat itu justru langsung menembus hatinya, gitu. Nah, dia seolah berkata, ya Rob, aku ngapain selama ini? Inilah saatnya, gitulah ya. Kemudian dia meninggalkan katakanlah dunia kriminalnya gitu ya, dunia hitamnya. Dia pergi ke Makkah, belajar agama, dan akhirnya dia jadi guru bagi banyak ulama besar, termasuk Imam Asy-Syafi'i rahimahullah yang kita barusan bahas ibunya ya, yaitu Fatimah binti Ubaidillah. Banyak, ada juga Malik bin Dinar, dulu suka minum khamr. Terus dia jadi katakanlah bertobat, dia menemukan cahaya lewat anaknya gitu. Dia ini suka berfoya-foya hidupnya, pecandu minum khamr, Insya Allah. Ya nggak peduli dengan akhirat begitu ya. Dia punya anak namanya Fatimah, putrinya. Dia sangat cinta sama putrinya begitu. Nah, suatu hari dia minum khamr seperti biasa, Malik bin Dinar minum khamr. Terus Fatimah putrinya ini menepis gelasnya, gitu. Terus gitu kan ya. Gak lama setelah itu Fatimah meninggal. Baru 2 tahun. Kesedihan itu membuat Malik bin Dinar jadi semakin tenggelam dalam minuman. Jangan dikira langsung jadi soleh. Gitu. Nah, dalam mimpinya katanya menurut beberapa dia itu mimpi menemukan semacam naga besar begitulah ya. Menurut beberapa penakwil mimpi ini simbol terhadap dosa kabair, dosa besarnya dia gitu. Terus dia itu ditolong oleh pria lemah tua gitu. Pria lemah tua ini menurut penakwil mimpi juga sebagai simbol imannya dia yang lemah melawan naga yang gede begitu. Terus dalam mimpi itu juga ada Fatimah yang barusan meninggal gitu. Terbangun-bangun dia langsung taubat nasuha gitu, dan dia jadi orang paling zuhud sedunia, Malik bin Dinar. Itu dua figur yang dulunya katakanlah nggak soleh-soleh amat, bahkan pemaksiat ya, gitulah. Satu pencuri ya kan ya, Fudail bin Iyad, satu lagi peminum, Malik bin Dinar. Jadi adakah waktu, adakah harapan? Tentunya ada. Kita sebagai orang tua tadi jangan pernah putus harapan dengan anak. Ya, wala tayasu mir rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah itu pengampun semua dosa. Jangan putus asa dengan rahmat Allah.
Itu Allah kepada hambanya. Apalagi kita sebagai orang tua kepada anak kita sendiri. Nah, wallahu a'lam bishawab. Begitu Mas Adit. Baik, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustadz atas jawaban-jawabannya dan Bapak dan Ibu. Semoga dari apa yang tadi disampaikan oleh Ustadz, jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang Bapak Ibu sampaikan, tentunya membuka hati dan pikiran kita bahwa tidak ada kata terlambat dan mudah-mudahan juga melalui wasilah dari program Rahasia Kejayaan Peradaban Islam ini juga bisa membantu menjaga semangat Bapak dan Ibu untuk ikut berkontribusi, berpartisipasi, ya bagaimana kita menyongsong kejayaan Islam yang menjadi janji di kemudian hari yang pasti akan terjadi. Tinggal bagaimana peran kita di sini. Apakah kita kemudian akan hanya menjadi penonton atau justru mulai hari ini kita memutuskan untuk menjadi bagian dari eh, melahirkan generasi-generasi hebat yang akan membawa kejayaan Islam di masa yang akan datang. Mulai dari diri kita, mulai dari lingkungan sekitar kita, anak kita, sampai kepada cucu kita, dan seterusnya. Insya Allah. Baik, Bapak dan Ibu, demikian pertemuan kita pada malam hari ini. Semoga bermanfaat. Segala hal yang baik tentunya mutlak datang dari Allah, dan kalau ada hal-hal yang salah dari ucapan saya, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup kajian ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Bapak dan Ibu.